Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pai Siregar. Ini medan kreativitas temanya. Ini saya yakin satu hal yang sangat penting dan saya akan bertanya tentang Pak Yasraf dulu sebelumnya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah bagaimana tentang kreativitas itu Pak? Ya, memang ini kreativitas itu kan ini ya ciri dari manusia itu ya. Iya. Identitas manusia itu ya kreativitas. Betul. Tapi kemudian ada kata medan gitu Pak. Jadi maksudnya apa? Apakah kemudian dia satu ruang, kalau bahasa Inggrisnya mungkin the field of creativity gitu Pak ya? Ya, pertama tentang kreativitas itu dulu ya. Iya. Jadi sebetulnya kreativitas itu kan satu kapasitas mental ya. Iya. Kapasitas mental dari seseorang atau manusia lah, kalau mau dikatakan begitu, yang dimana pikiran itu sedemikian rupa bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang segar gitu ya, gagasan-gagasan yang baru. Orang sering menyebutnya dengan inovasi. Inovasi itu kan sesuatu yang baru. Nah, kreativitas adalah kapasitas mental yang dimana seseorang bisa menghasilkan ide baru, konsep baru, produk baru, sistem baru, apapun yang baru lah, yang tidak sama dengan yang sudah ada begitu ya. Iya Pak. Nah itulah yang disebut dengan kreativitas. Nah tetapi kreativitas ini kan pada dasarnya kan sangat bergantung pada kapasitas personal ya, kapasitas masing-masing individu. Ada orang yang mampu cepat menghasilkan gagasan, ada orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun juga nggak ada gagasan yang bisa dihasilkan gitu. Iya, mikirinnya susah Pak. Mikir aja susah itu kan, apalagi menghasilkan gagasan baru gitu kan. Nah, sangat bergantung pada individu. Jadi kreativitas adalah kapasitas atau kemampuan lah dalam menghasilkan gagasan baru, ide baru yang segar gitu kan. Nah, tetapi sangat bergantung kapasitas ini pada karakter masing-masing orang. Oleh karena itu maka kalau kita bicara kreativitas, kita tidak membicarakan karakter orangnya gitu kan. Sering disebut dengan karakter orang yang kreatif atau sifat orang yang kreatif. Jadi orang kreatif itu biasanya yang tadi itu ya, yang mampu menghasilkan gagasan baru itu biasanya orang yang kritis. Jadi, sering dikatakan orang yang kritis itu adalah sudah satu langkah menjadi orang yang kreatif gitu. Karena kemampuan kreatif itu adalah ketika kita kritis, ya kan? Iya. Kita mengkritik produk yang sebelumnya. Iya, gagasan sebelumnya itu Pak ya. Gagasan yang sebelumnya, ide yang sebelumnya kita kritik ya. Nah dari hasil kritik kita itu kita bisa menghasilkan gagasan baru ya. Iya betul. Nah jadi orang yang kreatif itu pertama harus orang yang kritis. Yang kedua sering juga dikatakan orang yang suka iseng gitu ya. Iseng itu artinya suka usil gitu ya. Gimana penjelasannya Pak? Suka usil ini Pak? Usil itu artinya suka ngulik-ngulik, suka menjahilin orang gitu ya, suka ini ya. Nah tapi dalam hal tertentu keusilan, kejahilan itu justru bisa menjadi sumber dari gagasan baru gitu. Maka di dalam teori kreativitas disebutkan orang yang suka iseng itu adalah orang yang, kan kita sering mengatakan iseng-iseng gitu kan ya. Iya, atau mungkin apa ya, jahil itu bermain-main gitu. Bermain-main ya. Iya, iya. Iseng-iseng saya minum tidak pakai cangkir itu kan ya. Pakai sesuatu yang pokoknya saya mau minum tapi bukan pakai cangkir. Iya. Nggak taunya dapat gagasan kan ya. Betul. Dari iseng-iseng tadi itu. Nah artinya apa? Iseng itu bisa menghasilkan gagasan baru. Iya, iya. Iseng-iseng ini ya, saya suka makan biskuit gitu ya, tapi ketika saya makan biskuit, terus tangan kiri saya pegang biskuit, tangan kanan saya pegang gelas tuh kan ya. Terus biskuitnya supaya tidak kotor taruh di mana tuh kan ya. Iya. Wah kepikiran, kalau begitu taruh aja biskuitnya di dalam gelasnya. Iya, gitu seperti gambar ini Pak ya. Iya, seperti gambar ini kan ya. Iya. Saya rasa barangkali orang yang menemukan desain gelas yang ada biskuit dalamnya itu mungkin barangkali awalnya iseng-iseng kali ya. Iya. Iya. Terus suka makan biskuit sebenarnya Pak? Suka makan biskuit tapi
Ada problem ya. Ada problem ketika minum gitu. Iya. Nah intinya orang yang iseng, tapi juga orang yang kritis tadi ya, Iya. tapi juga orang yang disiplin. Aneh juga ya. Ntar Pak, iseng, jahil, suka bermain-main tapi disiplin. Itu gimana Pak? Disiplin, ya. Mengapa disiplin ya? Karena gagasan itu suka datang dengan tiba-tiba. Iya, seperti ini nih Pak. Nah, seperti Kuro ini datang tiba-tiba. Iya, ya. tiba-tiba datang dia Pak. Tapi nggak seperti Kuro, Iya. gagasan tuh suka hilang dengan tiba-tiba. Kalau Kuro ini kan tidak hilang tiba-tiba kalau makanannya belum habis. Berarti ada cost relation gitu ya, Iya. ada kausalitas. Tapi kalau gagasan itu dia datang tiba-tiba, tapi hilang juga tiba-tiba. Datang tiba-tiba, ntar Pak, tapi hilang tiba-tiba. Jadi sekejap gitu Pak. Sekejap ya, misalnya saya sedang di toilet gitu ya, Iya, tiba-tiba datang nih gagasan tentang sebuah tulisan. iya. Terus ya udah saya selesai toilet, kemudian berpakaian, saya mikir gagasan tadi apa ya? Udah hilang tuh gagasan itu, ya kan? Jadi dia perginya tiba-tiba itu. Iya, iya. Nah orang yang disiplin gimana? Dia walaupun di toilet dia catat gagasan itu. Mungkin pakai HP gitu, Pakai pakai HP, apa ya Pak? pakai kertas, Iya, di tangan, iya. coret dinding kayak gitu ya. Pokoknya ide tadi itu tercatat ya. Nah, orang yang disiplin tuh dia selalu mencatatkan ide-idenya ya. Iya. Ada sih beberapa inventor ya, penemu-penemu tuh dia punya buku catatan tentang gagasan-gagasannya. Itu orang yang disiplin. Jadi semacam jurnal gitu Pak ya? Semacam jurnal. Iya. Ya. Oh. Disiplin yang dimaksud juga cenderung orang kreatif itu juga disiplin dengan waktu ya. Disiplin dengan waktu ya. Disiplin dengan waktu. Misalnya ada orang yang kreatif itu dia selalu bangun jam 4 pagi gitu kan. Iya, tidur jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Itu bukan cari kreatif, itu cari banyak itu. Enggak, oke. Ya, Tapi itu ada orang yang kreatif kan tidur jam 9, tapi jam 2 dia bangun iya, kerja itu kan ya. betul. Jam 4 habis sholatnya tidur lagi gitu kan. Iya. Jadi bergantung pada pola masing-masing orang. Tapi yang penting adalah masing-masing disiplin dengan waktunya masing-masing gitu. Jadi harus orang disiplin juga gitu ya. Iya, iya. Nah, yang lain lagi, orang yang kreatif itu harus orang yang terbuka. Terbuka maksudnya. Terbuka itu terbuka pada gagasan baru. Oh, oke. Kalau misalnya orang yang tertutup itu gini ya, coba bikin alas duduk. Iya. Nah, orang yang tertutup itu di pikirannya sudah ada yang disebut alas duduk itu pasti kakinya 4, pasti ada sandarannya, Iya. ya kan? Itu orang yang sudah tertutup ininya. Iya. Orang yang terbuka itu bisa gagasan itu dari manapun gitu ya. Iya. Intinya orang yang kreatif itu selalu dia bisa mencari sesuatu sebagai inspirasi. Misalnya kita kan tahu persis ya bahwa pesawat terbang itu kan gagasan awal itu kan dari Leonardo da Vinci ya. Iya, gambarnya Nah, lupa saya juga. Leonardo da Vinci itu mendapatkan inspirasinya dari burung, Iya, burung terbang. Jadilah desain pesawat terbang awal itu memang mirip-mirip burung sih yang dari Leonardo da Vinci itu. Iya. Walaupun nanti yang merealisasikan kan bukan Leonardo ya, menjadi Iya. pesawat sebelah kanan itu kan Wright Wright Brothers. bersaudara Iya, itu betul. kan ya, yang merealisasikan. Tapi ide awal itu kan dari Leonardo da Vinci. Kemudian kalau kita lihat gambar yang sebelumnya ya, sebelumnya lagi, itu kan ada terjun payung ya, Iya, parasut. ini apa Parasut, namanya? ya, Dandelion ya namanya ya. Nah, parasut itu katanya itu ide awalnya dari tanaman ganganglion yang sebelah kiri. Iya, Jadi gagasan ya. betul, betul. Kan orang kreatif kan orang yang mampu menghasilkan gagasan baru gitu kan. Betul. Nah, maka dia gagasan itu atau inspirasinya dari alam, dari tanaman. Iya. Dari situlah mengembangkan parasut tadi itu. Leonardo da Vinci dari Burung, Pak ya? burung. Beberapa desain gelas yang kita lihat di depan ya,
ada yang dari susu ya, Iya, seperti apa? Susu sapi gitu susu ya, ibu sapi, sapi gitu ya. ada yang dari granat. Itu agak ngeri tuh Pak, ngeri banget itu Pak. Ya bagi kita ngeri, tapi bagi Iya, orang yang ini suka yang militer mungkin ya. suka militer tidak ngeri itu kan. Iya, Ada yang dari kucing ya, iya, ya kayak Kuro ini kan ya, iya lagi ini dia, lagi merenung. lagi sembunyi. Oh, lagi mencari ide ini. Oh iya, lagi berkreativitas ya Pak. Jadi macam-macam ya. Iya, Jadi orang kreatif selalu bisa mencari sesuatu sebagai inspirasi, sebagai sumber gagasan gitu kan. iya betul. Oke. Jadi intinya itu orang yang terbuka gitu ya. Iya, Orang yang selalu tidak puas dengan apa yang telah dihasilkan. Jadi kalau kita sudah puas dengan apa yang kita hasilkan ya kita berhenti. Orang kreatif selalu tidak puas dengan apa yang dihasilkan begitu. Maka dia terdorong untuk selalu mencari gitu Pak ya. mencari-cari yang baru-baru gitu kan ya. Begitulah orang-orang kreatif gitu. Tapi berarti gini Pak, berarti 4 syarat ini atau 4 sifat ini harus ada gitu Pak ya. Dia disiplin, kritis, suka jahil, dan terbuka itu harus ada pada orang yang kreatif itu Pak. Ya itu kalau kita berbicara mengenai orang kreatif. Hmm. Nah, mengapa tadi kreativitas dikatakan sebagai medan gitu? Iya, Kalau kita bicara kreativitas kan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru ya. betul, inovasi gitu Pak ya. Kalau kita bicara orang kreatif, orang yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan gagasan baru. Iya. Nah, tetapi persoalannya gagasan itu tidak hanya fenomena individual. Jadi gagasan itu tidak hanya orang menghasilkan ide gitu ya, Iya. sendiri di rumah di pulau terpencil, bukan begitu gitu. Hmm. Jadi yang namanya kreativitas dia memerlukan satu sistem Satu sistem. atau disebut juga dengan medan gitu ya. Oh, oke. Kita menyebutnya dengan medan, panggung lah, Iya. atau ranah, atau apalagi itu ya, ruang gitu kan. Iya. Ya. Dia memerlukan ruang sosial si kreativitas ini. Maksudnya apa? Tidak cukup orang kreatif ya. Harus ada medan-medan lain, Iya. harus ada ruang-ruang lain di mana kreativitas itu bisa direalisasikan. Nah, maka saya membuat yang saya sebut dengan sistem atau yang saya sebut dengan medan kreativitas. Iya. Jadi judul buku saya kan adalah Medan Kreativitas. Iya, iya betul. Yang dimaksud dengan medan adalah bahwa agar kreativitas bisa dihasilkan di sebuah masyarakat, Iya. tidak cukup hanya ada orang kreatif. Harus ada juga, kalau orang kreatif itu kan saya menyebutnya medan ekspresi. Oh, oke. Kalau Medan ekspresi itu individual gitu adalah ya. bagaimana orang menghasilkan gagasan kan ya, Iya, menghasilkan gagasan ide-ide baru. betul. Nah, medan ekspresi ini menuntut juga perlengkapannya atau infrastrukturnya atau aparatusnya. Misalnya ada perpustakaan, ada sumber informasi, ada lembaga-lembaga riset Iya. gitu kan. Ada buku-buku, Ada majalah-majalah jurnal yang gitu Pak ya. ada jurnal. Nah, jadi orang-orang kreatif ini dia perlu juga dukungan medan ekspresi tadi itu. Perpustakaan, buku, Iya. sumber informasi, lembaga survei, apapun lah begitu ya. Yang menjadi pendukung gagasan gitu kan ya. Iya, iya. Nah, tetapi ada gagasan, kalau tidak ada orang yang memproduksi, ya berhentilah gagasan sebagai Betul. gagasan. Iya. Maka diperlukan medan produksi. Misalnya saya seorang penari ya, saya punya gagasan tentang tari. Terus kalau tidak ada gedung pertunjukan, di mana saya menunjukkan gagasan tari saya itu? Iya. Nah, gedung pertunjukan adalah medan produksi. Hmm. Kalau itu tari ya. Saya punya gagasan tentang produk gelas baru ya. Saya dapat ide gelas baru. Iya. Tapi kalau tidak ada pabriknya yang produksi, ya gagasan kan berhenti sebagai ide aja. Iya. Nah, dengan demikian maka gagasan memerlukan ranah atau medan produksi. Saya udah bikin gagasan saya sudah
produksi di sebuah pabrik, katakanlah begitu ya. Betul. Tapi tidak ada orang yang tahu gitu. Masyarakat yang tahu, oh ada gelas baru lah, nggak ada yang tahu itu kan ya. Maka diperlukan medan yang ketiga yang disebut dengan medan diseminasi. Medan diseminasi. Medan diseminasi ini ya mungkin perlu saya pamerkan nih Oke, produk ya. saya ini melalui pameran produk, pameran karya, pameran desain, Ya. pameran arsitektur ya. Atau saya perlu tulis di majalah nih. Ya. Saya buatkan brosurnya. Pokoknya medan di mana gagasan dan produknya tadi itu Tersebar, diseminasikan, menyebar di masyarakat. Iya, iya. Nah, kalau tidak ada itu ya, kalau tidak ada iklan ya, Iya, ya tidak akan mungkin orang tahu sebuah produk baru kan ya. iya. Pameran, iklan, Ya, expo gitu Pak ya. expo, Ya. festival, kalau Betul. itu ini misalnya pertunjukan gitu Ya, kan ya. film atau musik Film, gitu ya. seni. Nah, itu adalah medan diseminasi. Tapi juga kalau saya udah bikin gagasan ya, sudah diproduksi, sudah saya sebarkan melalui media massa misalnya. Ya. Tapi tidak ada orang yang respons. Hmm. Ya, saya juga nggak semangat ya. Iya, loyo kita Pak. Loyo. Tapi ketika produk saya, karya saya itu misalnya dibahas ya, diapresiasi oleh seorang kritikus di koran gitu kan. Betul. Wah, senang sekali saya. Iya. Saya nulis buku. Kalau tidak ada yang baca, tidak ada yang apresiasi Iya. melalui rubrik apresiasi buku gitu ya. Betul. Ya, nggak semangat saya kan ya. Iya. Nah, maka diperlukan ini karena virus ini ya. Waduh, menyambung minggu lalu nih Pak. Gara-gara kita minggu lalu Iya, diskusi kita tentang virus. harusnya kita jangan ngomongin virus Pak. Oke, jadi 4 medan tadi itu harus bersinergi ya, agar gagasan itu tidak hanya bisa diproduksi, Iya. bisa disebarluaskan, tapi juga bisa diapresiasi. Hmm. Nah, inilah yang membuat mengapa ya di Rusia, aduh nih, ini virusnya ini makin ini nih. Ya, mungkin minum dulu Pak. Saya minum dulu ya. Iya. Saya udah minum dari gelas ITB nih ya. Mestinya kan ini ya. Nah, saya nggak ngomong Pak. Sudah ada antivirusnya ini kan. Iya. Itu ada spesial itu Pak. Ya, jadi artinya empat ranah ini ya, 4 medannya harus lengkap gitu kan. Baru kreativitas bisa tumbuh. Iya. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan juga, bukan pertanyaan, menjadi satu jawaban gitu ya. Iya. Di Rusia itu banyak sekali orang kreatif. Di Rusia, iya. Ya, pada waktu Rusia masih komunis ya. Oh, masih Soviet Union berarti Masih ya? Soviet Iya, Union Soviet dulu ya. kan, Iya. USSR gitu kan Iya. ya. Masih Soviet Union. Nah, tetapi di situ ranah produksi, ranah kritik terhadap karya-karya itu kan nggak berjalan ya, karena komunis kan. Iya. Menjadi alasanlah mengapa banyak orang-orang kreatif di Rusia itu hijrah ke Amerika. Tidak hanya Rusia, tapi Eropa Timur. Iya. Banyak yang hijrah ke Amerika. Di Amerika mereka tuh ini bisa menjadi kreatif. Karena apa? Karena medannya lengkap di situ. Nah, itu yang saya sebut dengan medan kreativitas. Jadi secara individual ada 4 syarat gitu ya Pak ya, kalau saya coba merangkum ke belakang tadi. Bahwa si orang tersebut, si individu tersebut perlu kritis, dia suka jahil, tapi disiplin dan terbuka. Kalau secara individunya Pak. Secara individu begitu ya. Itu ya. Itu 4 dari sekian ciri dari orang kreatif. Tapi kemudian si individu tersebut dengan sifat yang kurang lebih 4 itu perlu masuk ke dalam sebuah medan yang kemudian
memungkinkan dia untuk tetap kreatif coba. Mem- dia sih bisa tetap kreatif ya, cuman Oke, iya. kreativitasnya itu kan tidak ini ya, tidak bisa memiliki efek sosial karena efek sosial itu ada 4 hal yang harus ada dulu di dalam masyarakat gitu. Yang tadi udah saya katakan, ada tempat produksinya, panggung, Iya. pabrik, Galeri, misalnya gitu studi, ya. museum gitu Pak ya. Iya, nah itu diseminasi. Ah, Jadi ada tempat produksi tari, panggung kan ya. ya. Ada produksi studio, bukan panggung. Oh, Jadi studio ada ya. studio, ada rumah seni, Betul. ada ruangan komunitas seni. Iya. Jadi itu di mana gagasan itu direalisasikan, ya kan? Bergantung pada ininya, bidang kreatifnya, apakah seni tari, seni lukis, seni patung, seni Ya. rupa, desain. Ya kalau desain kan pastilah tempat produksi kan pabrik ya, Iya, betul. atau pengrajin gitu. Iya, Kalau tari kan bukan itu, betul. tempat produksinya adalah Sanggar. Sanggar. Gitu, ya. seperti itu. Nah, Padepokan. padepokan, Iya. sanggar, studio Iya, gitu ya. betul. Nah ini harus ada gitu. Baru nanti ide kreatif itu bisa direalisasikan. Nah, tapi setelah itu kan mesti ada tempat Diseminasi. menyebarluaskannya Iya, iya. gitu kan. Nah, berarti sia-sia juga orang itu ya Pak, kalau kemudian tidak ada medannya ini ya Pak ya. Kalau tidak ada medan, jadi intinya itu adalah orang kreatif memerlukan masyarakat kreatif. Ah, ini menarik nih Pak. Orang kreatif membutuhkan masyarakat kreatif ya. Iya, orang kreatif memerlukan masyarakat kreatif. Karena apa? Kreativitas kan untuk siapa gitu ya. Jadi misalnya ada orang kreatif tinggal di sebuah pulau terpencil Iya, berdua. Ya. sendiri. Oh, sendiri itu Iya. parah lagi Pak. Ya udah, idenya berhenti di situ ya. Iya, iya. Yang namanya kreativitas kan memerlukan apresiasi, Betul. memerlukan kritik, memerlukan masukan-masukan. Betul. Nah di pulau terpencil kan nggak ada itu. Iya, iya. Itu hanya ada di dalam masyarakat gitu kan. Oleh karena itu maka orang kreatif hanya bisa kreativitasnya berlanjut ya kalau dia hidup di dalam masyarakat yang kreatif. Masyarakat kreatif ini maksudnya masyarakat yang bisa memproduksi gagasannya, Iya. yang bisa menyebarluaskan gagasannya dan bisa menerimanya, mengakuinya ya, dan bisa mengapresiasinya. Iya, betul. Jadi semacam dialektika gitu. Yang tadi udah saya katakan, saya bikin buku ya, Medan Kreativitas. Iya. Kalau tidak ada penerbit, Tidak akan terbit Pak. ya kan Tidak akan terbit. buku. Iya. Ya. Kalau tidak ada pencetakan, Ya, tinggal cetak, nggak nggak jadi akan buku juga. diproduksi jadi buku. Terus kalau tidak ada iklan, siapa yang mau beli? Betul. Ya kan? Iya. Brosur, iklan, siapa yang mau beli? Terus banyak orang beli, tapi tidak ada yang baca gitu kan ya. Iya. Tidak berkembang ini Ya. Pak ya. Apa gunanya buku ini kalau tidak ada yang baca gitu kan ya. Ini pesan Nah, penting ini. Ada yang baca, tapi yang baca itu diam-diam aja gitu kan ya. Iya. Tidak mengapresiasi, tidak komentar, Iya. tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan Tidak kritik juga gitu Pak ya. mengkritik juga tidak gitu ya. Heeh. Ya udah kan saya kan juga tidak semangat sebagai ini ya, penulis. Iya. Nah, artinya yang disebut dengan masyarakat kreatif tadi itu masyarakat yang di situ ada dialektika. Dialektika itu artinya kan cara kerja dialektika kan gini ya. Kita mengusung satu gagasan baru untuk melawan gagasan yang sebelumnya, Iya. ya kan? Saya mengusung gagasan baru. Nah, gagasan baru ini kan ini ya harus ada memiliki kebaruan gitu kan? Betul. Kebaruan, harus mengguncang orang lah gitu kan? Iya. Nah, ketika orang udah terguncang, orang kan pasti komentar. Betul. Wah, mencerahkan saya. Wah, malah menyesatkan saya. Ya. Ya, yang penting kan ada komentar orang. Iya. Nah, kalau menyesatkan saya, mungkin saya akan mengubah gagasan lagi di depan gitu Betul. kan. Ternyata masih menyesatkan juga gitu kan. Nah, begitulah yang namanya dialektika kan. Iya. Nah, kreativitas kan bekerja melalui prinsip dialektika tadi itu. Gagasan muncul, diproduksi, disebarluaskan, diapresiasi orang.
Iya. atau dikritik orang. Nah, kritik itu menjadi bahan bagi saya untuk ini ya, menulis buku yang baru lagi. Kalau seniman menjadi bahan untuk membuat karya-karya yang baru lagi gitu kan. Begitulah seterusnya. Begini Pak, kata kritis itu atau kritik itu suka dikonotasikan negatif Pak. Itu gimana itu Pak? Jadi ketika orang itu mengkritik itu seakan-akan membunuh lah. Wah bukan membunuh ya, tanda kutip lah membunuh gitu Pak. Itu kalau di Indonesia. Oh di Indonesia Pak. Iya. Oh iya, saya nggak ngomong pada di mana Pak. Bagaimana aja maksudnya Pak? Jadi sebetulnya kan ilmu pengetahuan itu hidup atau kreativitas lah lebih Iya. spesifik ini ya. Hanya berkembang kalau ada dialektika tadi itu. Dialektika itu artinya orang dikritik gitu ya dan orang ini apa namanya merespon kritik tadi itu. Iya. Maksud saya begini. Kalau di barat sana kan yang namanya reviewer jurnal itu kan sudah biasa ya. Betul. Apa fungsi reviewer? Ya mengkritik tulisan saya gitu kan. Nah karena dikritik saya kan mengubah tulisan saya, Betul. ya kan? Nah itu reviewer. Tapi katakanlah ini bukan reviewer buku. Saya nulis buku mengkritik satu penulis tentang kreativitas. Ya. Saya ngarang aja, Ya. ya kan? Nah melalui pandangan-pandangan saya tentang kreativitas. Penulis yang saya kritik itu membaca buku saya. Ya. Terus dia mengkritik lagi kritik saya itu. Ah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menulis buku lagi. Ya. Yang isi buku itu mengkritik buku saya ini. Yang mengkritik buku beliau itu. Iya, Oke. yang mengkritik buku beliau itu ya. Ah. Karena beliau itu mengkritik buku saya lagi gitu Ya. ya. Saya nulis buku lagi Ya. untuk mengkritik buku beliau itu lagi. Yang mengkritik buku bapak. Ya, betul. Begitulah seterusnya. Oh, oke. Dan dari situlah pengetahuan berkembang ya. Ya. Maka produksi pemikiran, produksi buku itu hidup begitu. Dan produksi ide itu terus ada gitu Pak ya. Produksi ide itu terus ada. Bahkan kalau di barat itu sudah tidak aneh, sudah tidak asing, pemikir itu mengkritik dirinya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Saya ambil contoh ya, ada seorang pemikir semiotika dari Prancis namanya Roland Barthes. Ya. Roland Barthes itu di awal karirnya adalah seorang pemikir semiotika yang beraliran struktural, Nah, ya betul. strukturalis gitu Ya, kan. ya. Tetapi kemudian ilmu berkembang terus, sampailah pada satu masa segerombolan pemikir Prancis mengkritik yang namanya strukturalisme tadi itu. Ya. Dan Roland Barthes itu termasuk rombongan tadi itu. Jadi mengkritik diri sendiri. Dia mengkritik bukunya sendiri. Kasarnya gini lah ya, kok bodoh sekali saya dulu ya. Mengatakan bahwa konotasi itu adalah ideologi gitu kan. Ya. Padahal denotasi juga sudah ideologi. Kok bodoh sekali saya. Jadi saya kagum dengan penulis-penulis barat itu yang dia tuh jujur pada diri sendiri ya. Kok bodoh sekali saya itu kan. Mana ada kita yang mengatakan kok bodoh ada sekali Pak, saya. Pak. Iya. Nah, jadi itu artinya itu yang disebut dengan dialektika pengetahuan kan ya. Ya. Pengetahuan apa namanya gagasan dikritik dengan gagasan lagi. Betul. Jadi tidak usah ini ya Pak, tidak usah emosi gitu ya ketika dikritik ya. Tanpa baper gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau di kita kritik itu baper. Iya, suka dengar saya itu Pak. Jadi bawa perasaan ya. Iya. Jangan baca buku itu, penulis itu kafir. Bukan kafir, saya salah ngomong. Itu beda itu Pak. Itu Tapi suka juga begitu, Pak. menyesatkan. Iya. Ya. Ya. Nah, Iya, mengapa Pak? jadi dengan demikian maka di kita itu pengetahuan tidak tumbuh ya. Karena apa? Kritik itu masih apa namanya emosional ya. Betul. Bukan Subjektif ya, nalar, objektif ya. bukan melalui nalar. Ambil contoh gini, saya ambil contoh pemikir Prancis lagi. Ya. Derrida itu menawarkan pemikiran tentang dekonstruksi. Ya. Derrida, Betul. terkenal itu kan ya. Ya. Kemudian ada seorang muridnya dari Derrida namanya Catherine Malebou. Ya. Itu saya ceritakan di buku saya Setelah Dunia yang Dilipat itu. Oh iya. Jadi si Catherine Malebou ini seperti membuli Derrida ini. Padahal dari Kok gurunya bodoh sendiri sekali gitu. Derrida ya. Oh. Mengusung dekonstruksi itu kan artinya apa namanya berlayar di lautan
nggak ada tujuan, nggak tahu dari mana berasal gitu kan. Itu bahasanya Catherine Malebou pada Derrida, mengkritik habis-habisan. Saya salut dengan Derrida. Justru Derrida yang memberi kata pengantar pada buku yang untuk mengkritik. buku itu yang mengkritik habis dia gitu kan. Dan benar dia mengatakan, saya berterima kasih pada Catherine Malebou yang sudah mengkritik habis-habisan buku saya. Dan saya mengaku apa yang dia katakan benar gitu. Aduh, itu tidak ada di Indonesia itu. Iya, Pak. Kita mah bisa perang bintang itu, Pak. Iya, perang bintang. Diawali perang dingin biasanya, Pak. Kalau sudah dikritik itu. Iya. Itu. Tapi apakah berarti kebudayaan berpengaruh, Pak ya? Berperan sangat besar di dalam kreativitas sendiri? Udah pasti. Jadi budaya yang hidup ya. Budaya yang menggeliat, hidup, dinamis itu adalah budaya yang di situ ada orang-orang yang hidup, terbiasa hidup di dalam kritik. Ya kan? Nilai-nilai dikritik, dia mengkritik nilai-nilai baru itu dengan nilai-nilai lagi gitu kan ya. Nah, dari situlah budaya itu hidup, menggeliat gitu kan ya. Budaya akan mati kalau tidak ada daya kritis. Tidak ada kreativitas juga, Pak ya? Tidak ada, kan tadi udah kita katakan ya, kreativitas hanya muncul kalau ada orang kritis. Kalau tidak ada orang kritis ya tidak akan ada orang kreatif kan. Nah, kebudayaan kan sangat bertumpu pada kritik kan. Betul. Kalau enggak seperti yang Frankfurt School itu tentang pabrik pikiran, Pak ya, Adorno ya. Jadi kemudian orang itu disamakan pikirannya sehingga tidak ada yang kritis gitu, Pak ya. Iya. Kalau Frankfurt School itu kan menuduh ini ya, menuduh budaya populer itu adalah sumber dari kejumutan gitu ya. Artinya orang tuh melalui budaya populer itu orang dihalangin untuk kritis gitu kan. Orang digiring untuk percaya saja pada apa yang disuguhkan pada dia. Mau gaya, mau produk, mau konsep, mau gagasan. Pokoknya orang kan dikondisikan untuk nerimo lah bahasa Inggrisnya ya. Taken for granted lah. Taken for granted dari apa yang ditawarkan gitu. Jadi budaya populer itu dibuat sedemikian rupa membuat orang tidak kritis. Dan dia dipelihara ya. Jadi sikap tidak kritis itu dipelihara agar budaya hidup. Agar industri budaya kan bekerja gitu. Nah, kalau orang sudah dibuat kritis ya nggak laku lah jualan dari budaya populer ini. Segala macam produk dan variannya itu kehilangan daya pikat gitu, Pak ya. Iya. Kalau orang sudah kritis dengan sinetron misalnya, matilah sinetron kan ya. Sinetron. Kan orang digiring untuk menerima ini, untuk dibuai oleh terhibur gitu, Pak ya. Agak aneh juga itu, terhibur oleh sinetron itu. Terhibur ya. Tapi banyak, Pak. Nah, sebelum saya ke pertanyaan, Pak, sedikit lagi, Pak. Ketika tidak ada sistem yang membuat orang menjadi kritis, kemudian orang yang kritis itu kemudian tidak ada, maka si kebudayaan itu kan mati gitu, Pak ya. Kebudayaan itu kan tidak berkembang, itu tidak dinamis lagi. Nah, itu apa sih, Pak, yang paling berbahaya kalau kebudayaan itu tidak ada lagi gitu, Pak? Ya, kan ada yang definisi kebudayaan itu kan ini ya, dari zaman ke zaman itu kan berubah ya. Nah, makin lama kan berubah itu sesuai dengan dengan kondisi sosial, politik yang ada, teknologi juga mempengaruhi kan. Nah, pada satu titik ada definisi kebudayaan yang paling pendek gitu ya, paling simple. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah satu sistem sosial dalam memproduksi makna gitu. Jadi istilah itu memproduksi makna. Nah, apa itu produksi? Produksi itu kan bukan reproduksi kan? Betul, sesuatu yang baru gitu, Pak. Iya. Kalau reproduksi kan mengulang-ulang makna itu kan. Nah, itulah budaya yang tidak hidup. Kenapa? Mengulang-ulang kan. Kalau sudah produksi makna artinya apa? Makna itu diproduksi ternyata ada elemen-elemen barunya. Ada kebaruannya. Nah, dalam hal ini saya berpandangan yang agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada gambar sebelum ini ya. Nah, kalau kita lihat kan dikatakan ya, kreativitas itu adalah satu kegiatan dalam menghasilkan gagasan baru. Betul. Kalau kita ambil contoh di dalam seni, apa itu seni?
Seni adalah aktivitas mengolah material untuk menghasilkan gagasan atau seni baru. Desain juga sama, Betul. baru gitu kan ya. Iya. Nah, saya itu yang kritis terhadap kata baru itu. Kata baru itu saya kritis ya di dalam karya-karya saya mencoba kritis terhadap itu, terutama di dalam buku Medan Kreativitas itu. Iya. Pak ya. Dalam buku ini ya. Iya. Maksudnya begini, kita ambil contoh di sini ya. Ini Ada- Toyota Kijang nih, Pak. Ada Toyota Kijang tahun 80-an itu. Iya. Ada Toyota Kijang yang disebut dengan Toyota Kijang baru. Oh, Desainnya baru, yang paling kanan itu. iya. Nah, kalau kita lihat, apa itu kebaruan? Kita buka saja kamus supaya mudah ya. Apa Iya. itu baru? Hmm. Baru adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Hmm. Apa itu baru di dalam seni? Di dalam seni yang disebut baru itu adalah sebuah karya seni yang tidak ada elemen-elemen seni sebelumnya pada karya itu. Hmm. Itu disebut dengan karya seni yang baru gitu kan. Iya, iya. Desain yang baru juga sama. Tidak ada elemen-elemen desain yang sebelumnya. Terus kalau kita ambil contoh ya, Kijang baru. Emangnya Kijang baru tuh tidak ada yang mengulang dari Kijang yang lama. Ada, Pak. Ya, bannya masih 4. Iya, betul, Pak. Lampunya masih depan. Iya. Setirnya masih depan, bulat setirnya. Bannya masih bulat juga semuanya. Jadi intinya Kijang baru tuh mengulang-ulang Kijang yang lama Iya. dan menambahkan bagian-bagian tertentu yang baru gitu kan. Hanya bagian tertentu saja yang baru. Betul. Nah, makanya saya mengatakan ya, kebaruan itu tidak pernah ada. Leonardo da Vinci mendapatkan ide tentang pesawat terbang. Apakah gagasannya baru? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Mengulang-ulang Iya, yang sudah ada. Burung. Betul. cara kerja burung kan ya. Iya. Bahkan bentuknya juga mirip-mirip tuh kan. Iya. Nah, jadi artinya kebaruan yang tanpa ada elemen unsur sebelum itu nggak mungkin gitu kan. Pasti ada satu bentuk walaupun kecil itu diulang terus apa ya? Diulang terus ya. Nah, Direproduksi. itu yang saya sebut dengan bahwa yang ada itu adalah partly news gitu kan ya. Nah, Hanya bagian tertentu yang baru, iya, yang lainnya mengulang-ulang gitu. betul. Apakah mengulang dari produk sebelumnya atau merepetisi dari alam, ya kan? Ganggang lian tadi Iya, betul. diulang, gitu kan ya? Iya, iya. Prinsip cara kerja burung diulang, jadilah Iya. pesawat. Jadi intinya itu kebaruan itu hanya sebagian. Iya. Oke, kalau Anda tertarik untuk membaca lebih lanjut tentang kreativitas, ada buku Pak Ashraf, Medan Kreativitas, Memahami Dunia Gagasan. Ini juga sama seperti buku Dunia yang Dilipat, diterbitkan oleh penerbit Cantrik, yang kemudian mereka ada Facebook, ada X atau Twitter, dan ada Instagram @cantikpustaka, dan tentu saja ada websitenya di www.cantikpustaka.com. Oke, mungkin saatnya kita melempar mic, Pak. Bukan melempar mic ya, masuk kita ada yang membuka forum untuk silakan kalau ada yang mau bertanya dari rekan-rekan yang hadir di studio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya dari program studi manajemen desain ITB. Tadi kan Bapak nyebut kalau misalnya ada 4 medan ya Pak ya, yaitu ada medan ekspresi, produksi, diseminasi sama apresiasi. Nah, sebenarnya ini lebih ke studi kasus sih Pak. Saya ada teman gitu yang dia tuh masuk ke sebuah instansi di mana saya mengetahui individu tersebut memang sangat kreatif gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika seorang individu itu tidak memiliki kebebasan atas hak-haknya untuk berekspresi dan segala macam di hal-hal kreativitas, apa yang harus individu tersebut lakukan sebenarnya ketika dia dihadapkan pada sebuah kondisi di mana ekosistemnya itu tidak mendukung, khususnya keempat medan tadi itu tidak mendukung sama sekali, dan apakah cara yang terbaik adalah memang harus keluar dari zona itu atau memang ada cara lain yang mungkin menurut Bapak lebih sesuai untuk tetap dia bertahan di situ dan mengembangkan kreativitasnya sendiri. Saya lebih penasaran mungkin bagaimana kalau misalnya in case saya juga di masa depan terjadi seperti itu, saya masuk di dalam sebuah instansi di mana saya terhambat kreativitasnya dan apa yang harus saya lakukan. Mungkin sekian Pak, terima kasih.
Ya, ini pertanyaan Realitas ini Pak, pertanyaan yang realis ini Pak. Iya. Tapi ini sangat ini ya, sangat Iya, sangat mendasar penting, Pak. sekali ini Betul. ya. Em, saya rasa ada dua solusi yang ini ya, yang saling bertentangan ya. Maksudnya itu bertentangan tuh ada solusi jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, yang jangka pendek kan yang lebih ini, yang lebih cepat, lebih mudah, lebih instan lah, lebih segera. Yang bukan tangan panjang nih, jangka panjang. Yang jangka panjang itu lebih gradual, lebih bertahap, lebih berat lah gitu kan ya. Nah, kalau yang jangka pendek gimana? Jangka pendek keluar dari medan, keluar dari ranah ya, keluar dari Kota Medan bukan. ya bisa juga jadi juga kalau Kota Medan itu ranahnya memang tidak cukup ya, tidak lengkap gitu kan. Beberapa kota di Indonesia, saya tidak perlu nyebut kotanya nanti takut ini ya, takut baper gitu kan ya. Beberapa kota memang tidak lengkap medannya. Ada satu kota di situ banyak produksi makanan. Jadi ranah produksinya wah banyak produser di situ, orang yang bikin makanan. Tapi tidak ada orang kreatif di situ. Tidak ada orang yang punya gagasan baru tentang bentuk makanan, kemasan makanan, warna makanan, nggak ada gitu kan ya. Selera, taste gitu kan. Nggak ada juga ini medan diseminasinya, tidak ada pameran makanan, tidak ada festival makanan, tidak ada kursus makanan, tidak ada pertunjukan, wah banyak sekali Ya, tidak ada review tentang makanan, diseminasi itu nggak ada gitu kan. Nggak ada kritikus makanan. Ya. Kalau di Bandung misalnya kan ada tuh orang yang kritikus makanan ya. Ya. Dia suka nulis di koran itu kan ya. Dia mengkritik makanan itu. Ya. Nah, di kota tadi itu yang saya sebut ya, hanya ada produksi, tidak ada 3 medan. Ya, makanannya dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja di situ gitu. Nah, oleh karena itu maka orang yang tadi tidak tahan pasti dia akan pindah ke Bandung, Jakarta, Jogja. Ya. Karena di Bandung itu lebih lengkap ininya. Saya ambil contoh makanan ya. Kebetulan kan riset saya dulu tentang itu. Di Bandung itu orang kreatif makanan banyak. Tempat produksi makanan apalagi. Diseminasi makanan, pameran makanan, festival makanan sering di Bandung itu. Tiap tahun ada itu festival makanan, pameran. Ya. Dan banyak ada di Bandung banyak tester, banyak penulis-penulis tentang makanan yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Jadi Bandung itu lengkap. Mengapa banyak orang kreatif daerah pindahnya ke Bandung? Menurut saya itu adalah solusi yang cepat, jangka pendek gitu ya. Atau ada yang pindahnya ke Bali. Sama, Bali orang kreatif banyak, tempat produksi banyak, pameran-pameran sering gitu kan, kritikus makanan juga banyak di Bali gitu ya. Nah, dengan demikian ini adalah satu solusi yang tadi saya sebut dengan solusi jangka pendek ya. Efeknya segera itu. Dari kota di Sumatera itu pindah ke Bandung ya, langsung melejit di Bandung itu. Ya. Buka kafe gitu ya. Atau di Bali itu kan ya. Nah, tetapi ada solusi jangka panjang. Jadi mungkin ini bagi orang yang sangat loyal gitu ya. Solusi jangka panjang itu dia harus membangun medan-medan yang nggak lengkap itu di tempatnya. Kebetulan saya ada contoh seorang seniman ini ya. Seniman ini sudah sukses di Yogyakarta. Tapi dia punya idealisme, dia kembali ke desanya, ke tempatnya. Saya tidak usah sebut ininya, kota tempat asalnya itu. Yang tadi saya katakan di tempat asalnya itu 3 medan nggak ada. Ya. Yang ada hanya tempat produksi. Nah, dia membangun dari nol di situ, di tempat asalnya. Dia membangun tempat pameran-pameran, dia membangun majalah tentang seni, dia membangun komunitas seni. Dia juga melatih orang untuk menjadi kritikus seni gitu. Jadi dia secara pelan-pelan membangun 3 medan yang tadi tidak ada di wilayahnya. Ini memang ini ya sangat lama dan memerlukan kesabaran, tapi secara perlahan itu sudah mulai tampak gitu.
Jadi benar-benar nih solusi yang kedua nih orang yang sabar sekali ini. Orang yang bertekad keras, Pak ya. Bertekad keras dan punya loyalitas, punya loyalitas lah pada ininya, daerahnya. Itu bisa melakukan jalur itu. Kalau saya cenderung ini, yang kedua ini nilainya lebih ini ya, memiliki nilai sosial yang lebih besar dibanding yang pertama. Kalau pertama kan lebih ke diri sendiri kan ya. Lebih kepada individual. Tapi kalau yang kedua, solusi kedua ini dia memikirkan ininya, daerahnya. Kemaslahatan umat, Pak. Kemaslahatan umat. Benar bahasanya. Jadi saya rasa ada dua ya solusinya. Ini kita itu menutup bulan Januari nih, Pak. 31 Januari nih, hari ini, Pak. Ada pertemuan, berarti ada perpisahan, Pak Esraf. Iya. Iya. Ini episode ke-30. Sebuah perjalanan yang cukup panjang dari podcast kreatif. Podcast apa istilahnya? Pendidikan dan keilmuan. Iya, Pak. Apa langkah selanjutnya, Pak? Ya, artinya kan sama dengan kreativitas ya. Ya. Karena kita bicara kreativitas, ya podcast ini kan mestinya kan tidak pernah berhenti ya. Betul. Jadi kalau udah berhenti podcast acara ini ya udah berhentilah produksi gagasan, berhentilah ada dialektika tadi, kritik-kritik kan berhenti ya. Jadi kalau menurut saya podcast Dunia yang Dilipat yang 3 episode yang telah kita jalani ini itu adalah satu bagian saja gitu. Nah, jadi ada lagi nanti, Pak ya? Ya mesti ada. Kalau tidak kan ada, ya. Tadi kita udah bicara kebudayaan tidak akan hidup kalau tidak ada gagasan kan ya. Betul. Dan podcast ini kan salah satu cara untuk menyampaikan gagasan. Diproduksi di podcast ini kan. Betul. Ada yang nonton, ya. menyebar. Ada yang Kemudian komentar. ada yang komen kan ya. Nah, dengan demikian secara tidak langsung podcast ini kan menghidupkan medan kreativitas kan. Betul. Walaupun lebih spesifik tentang gagasan ini, gagasan akademik ya. Betul. Jadi ada kelanjutannya dari ini ya, Pak? Saya rasa harusnya begitu ya. Oh, harusnya begitu. Harusnya begitu. Itu nanti. Apakah dengan judul baru, apakah judul yang sama tapi formatnya berbeda ya? Pokoknya yang jelas diskusi seperti ini kan masih harus berlanjut. Betul. Satu yang kurang di kita itu adalah literasi, Pak. Yang parah sekali di Indonesia. Nah, saya jarang-jarang bikin pernyataan keras begini, Pak. Jadi literasi itu di Indonesia itu butut sekali. Buruk gitu, Pak ya? Sangat buruk. Sangat buruk ya, Pak ya? Sangat buruk. Betul. Jadi di semua cabang literasi. Kan ada literasi kebahasaan. Betul. Ada literasi media. Ya. Ada literasi digital. Ya. Ada literasi politik. Ada literasi ekonomi. Wah, banyak sekali literasi itu. Ada literasi pendidikan, ya kan? Nah, termasuk literasi seni gitu kan ya. Ya, literasi budaya visual. Literasi budaya visual, literasi televisi, literasi medsos. Betul. Banyak sekali literasi. Dan saya setuju di hampir semua cabang literasi itu sangat minim kemampuan literasi itu. Iya. Kalau kita lihat kan apa itu literasi? Literasi kan kalau dalam bahasa kan kemampuan penguasaan bahasa ya untuk menyampaikan gagasan bermakna yang bisa diterima oleh masyarakat kan begitu ya. Jadi gagasan itu bahasa itu apa yang kita sampaikan harus dimengerti. Tapi kan tidak hanya sekedar dimengerti, tapi juga ada isinya. Di mana isinya itu kan bisa untuk pencerdasan, untuk pengkayaan dan sebagainya begitu ya. Disampaikan dengan cara-cara yang berintegritas kan. Betul. Yang namanya literasi bahasa itu gitu kan. Nah, jadi integritas itu adalah salah satu ciri dari literasi sebetulnya. Enggak hanya bahasanya benar, tapi benar dengan jujur gitu kan. Iya. Nah, sama dengan di politik ya. Literasi media sosial. Apakah kita menggunakan media sosial dengan cerdas? Mungkin juga cerdas. Cuman apakah sudah diiringi dengan integritas, kejujuran, etiket, keadaban dan sebagainya? Saya rasa masih jauh. Betul.
banyak sekali keluhan-keluhan orang luar negeri ya tentang bagaimana kita menggunakan medsos itu sepertinya jauh dari itu, dari standar-standar literasi media sosial, gitu kan. Betul. Ambil contoh HP. Apakah HP itu tidak ada dimensi literasinya? Ada. Jadi sama saja ya. Apa itu literasi HP? Ya apa namanya, kemampuan menggunakan HP gitu ya untuk melakukan sesuatu, tapi diiringi oleh integritas, artinya dilandasi oleh satu etika tertentu gitu. Iya. Kita pergi ke Jepang misalnya ya, nggak ada tuh orang di kereta itu yang teriak-teriak di HP-nya marah-marah gitu kan ya. Nggak ada, karena orang menahan diri gitu kan. Iya. Karena orang dari kecil sudah diajarkan etika dalam menggunakan HP di Jepang sana. Nah di kita siapa yang mengajarkan etika menggunakan HP? Yang mengajarkan adalah Google. Etikanya gitu kan. Iya. Kalau di Jepang dari kecil sudah diajarkan. Makanya tidak ada orang Jepang itu yang mau ini ya ngakak-ngakak gitu Iya, kan ya di HP, ketawa-ketawa sendiri itu. Nggak ada yang mau itu. Itu kan bentukan dari literasi media dari kecil gitu Iya, kan. iya. Nah, oleh karena itu kita masih jauh dari situ. Oke. Dari literasi apa namanya? Media sosial, dari literasi bahasa pun gitu ya. Iya. Literasi bahasa pun bagaimana kita nulis, ngomong di medsos itu jauh dari itu. Iya, itu Standar literasi. baru medsos Pak ya, belum masuk ke dunia akademik Pak ya. Belum masuk ke dunia akademik. Di dunia akademik juga kita mengalami hal yang juga sangat memprihatinkan ya. Iya. Bagaimana bahasa digunakan di dalam apa namanya? Di dalam dunia akademik juga tidak dilandasi oleh ini. Oleh tadi itu. Integritas. Iya, integritas. Oleh etika akademik. Nah, ini kan iya. banyak sekali pemalsuan data, apa namanya? Plagiasi. Wah, banyak sekali gitu ya. Jadi di dunia akademik pun kita mengalami iliterasi yang tidak jauh beda dengan ini ya. Dunia medsos Dengan ya. media sosial gitu. Iya. Jangan bicara politik. Waduh. Politik adalah tempat yang paling tidak iliterasi, yang sangat iliterasi politik kita. Kenapa? Ya tanpa integritas kan. Iya, iya Pak. Ya kan, orang nipu, orang bicara apa namanya, memutar balik kebenaran, Betul. memutar balik mana yang pantas tidak pantas, apalagi jangan dengan etika, hukum saja sudah diputar balik kan. Iya. Nah itu artinya politik kita politik yang tanpa literasi. Karena tadi itu literasi harus didukung oleh landasan integritas Iya. dan etika yang tinggi, keadapan, istilahnya itu keadapan. Betul. Nah politik kita itu tanpa keadapan. Iya, iya. Lihat aja calon-calon ini ya, pemimpin justru menunjukkan pada kita hal-hal yang tidak ada adabnya gitu ya. Bukan yang menjadi contoh. Bukan menjadi contoh dari hal-hal yang beradab, tapi menjadi contoh dari ketidakadaban gitu kan ya. Bagaimana politik itu memiliki nilai literasi yang tinggi. Betul. Jadi saya rasa kita bicara ekonomi juga sama ya. Betul. Kita memproduksi sesuatu. Apakah yang kita produksi itu ada tanggung jawab sosialnya? Karena literasi itu juga salah satunya itu yang tadi udah kita katakan, salah satu dimensi dari etika adalah tanggung jawab. Iya. Nah, lihat saja ya di kita itu banyak sekali makanan-makanan yang dijual itu nggak ada pertanggungjawaban ininya. Sehat apa tidaknya gitu kan ya. Walaupun ada lembaga pemerintah, tapi lembaga pemerintah ini benar nggak melakukan tugasnya? Itu kan satu pertanyaan juga. Iya, iya. Jadi secara keseluruhan saya rasa masalah besar di bangsa kita adalah masalah literasi di Iya. semua sektor gitu. Iya, panjang. Bahkan termasuk di pendidikan. Iya. Panjang Pak ya perjalanan. Sedih Pak. barangkali. Saya nggak mau sedih Pak. Tapi kemudian jadi perjalanan masa panjang, masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Berarti Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini hanya satu dari sekian produksi podcast dari Culture Hub, dari kelompok keahlian literasi budaya visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Bandung. Saya ucapkan terima kasih paling besar untuk Pak Esraf Mirpliang sebagai narasumber utama dan buku-bukunya yang menginspirasi Pak.
Kemudian rekan-rekan di belakang layar. Nah. Kameranya itu dulu dong. Iya. Semuanya ya. Semuanya dong, kasih lihat. Iya, kameranya kasih lihat itu, sorot. Ya. Ada duo Abdul. Nah, itu Abdul Majid. Udah belum? Nah, itu. Dan Abdul Maskur. Kemudian ada Bu Evi yang sudah membantu untuk menyebarkan banyak itu. Kemudian ada Sira juga. Ada rekan-rekan yang sudah hadir menemani, ada Tria, ada Gina juga, ada Surya, ada Zulia, ada Ais, ada Afif, dan ada Wina. Gitu. Ada Kuro juga tuh. Yes, bro. Nah, kemudian ada bintang spesial yang selalu hadir, nggak selalu hadir, cuman kemudian dia ikut menyemarakan podcast ini. Kuro dan Siro, cuman Sironya nggak ada Pak ya? Nggak ada ya. Dan kemudian ada 4 rekan muda dari SMKN 11. Iya. Iya, yang megang ya lihat dong. Pegangin gitu. Tuh. Satu lagi udah pulang duluan, makasih sudah membantu menjadi editor dan kameramen. Kemudian tentu kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang mendukung baik secara moral maupun material, terutama Pak Dekan, Pak Adrianto Rikri Kusmara, Dekan FSRD ITB, Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Pak Intar Rizky Muntias, dan kemudian Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Pak Nurdian Ihsan, dan tentu saja kepada Ibu Tri Sulistiding Tias dari kakak kelompok keahlian literasi budaya visual yang banyak sekali membantu terlaksananya podcast ini. Kesalahan itu pasti ada, kita tidak sempurna, ya Pak Sarga? Ya. Gitu. Jadi saya mohon maaf atas semua kesalahannya, kalau ada kekurangan, kalau ada kealpaan, kalau ada salah kata, mudah-mudahan itu menjadi bahan pelajaran. Dan mudah-mudahan ada pelajaran penting yang diambil dari podcast ini. Satu seri dari sekian banyak program yang berhubungan dengan literasi. Dan kemudian sebelum menutup, terutama terima kasih paling banyak kepada Anda semua yang sudah menyaksikan dan menonton podcast ini. Doa terbaik kami untuk Anda, untuk kesehatan Anda, kebaikan Anda, untuk keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Doa terbaik dari kami untuk bangsa dan negara. Doa terbaik untuk Indonesia. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.